Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup perbandingan pendidikan. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian perbandingan pendidikan. Menurut Binti Maunah dalam bukunya tahun 2011, perbandingan pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Inggris comparative education, yaitu sebagai suatu studi komparatif atau studi perbandingan tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan. Jadi dalam penelitian itu kan bisa kita gunakan dengan penelitian menggunakan kualitatif ataupun juga penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah pengertian perbandingan pendidikan menurut Carter V. Good. Disampaikan bahwa perbandingan pendidikan adalah studi yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktik kependidikan yang ada di dalam beberapa negara dengan maksud untuk apa? Untuk memperluas pandangan dan juga pengetahuan di luar batas negerinya sendiri. Itu adalah perbandingan pendidikan menurut Carter V. Good. Kemudian pengertian perbandingan pendidikan menurut Ahmad Qurtubi tahun 2020 dalam bukunya yang diambil dari pernyataan Isaac Lynn Kendall disampaikan bahwa perbandingan pendidikan adalah studi tentang teori dan praktik pendidikan masa sekarang sebagaimana dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang yang merupakan kelanjutan sejarah. Jadi memang untuk sistem pendidikan masa sekarang itu juga dipengaruhi oleh sejarah pendidikan masa lampau. Kita tahu bahwa ada kegiatan pembelajaran dengan cara menghafal pelajaran. Nah, itu adalah merupakan metode pendidikan Islam secara klasik. Ya. Baiklah, kita lanjutkan pengertian pendidikan. Di sini menurut Tajab dalam bukunya tahun 1994 dinyatakan bahwa pengertian perbandingan pendidikan adalah usaha menganalisis kemudian mempelajari secara dalam dua aspek atau lebih dari sistem pendidikan untuk mencari dan menemukan persamaan dan juga perbedaan yang ada dari dua hal tersebut. Jadi di sini kegiatannya untuk menganalisis dan juga mempelajari secara mendalam, di mana sistem pendidikan setiap negara itu kan berbeda. Dicontohkan ketika ada perbandingan di antara dua negara, jadi setiap sistem pendidikan di negara yang satu dengan yang lain pasti memiliki persamaan dan juga perbedaannya. Nah, disinilah tugas kita untuk membandingkan di antara persamaan ataupun juga perbedaan dari sistem pendidikan kedua negara tersebut. Selanjutnya dari beberapa penjelasan yang barusan saya sampaikan, menurut para ahli kita dapat ambil kesimpulannya bahwa pengertian pendidikan berarti seperti apa? Yaitu pengertian pendidikan berarti studi tentang sistem pendidikan antara yang satu dengan yang lain untuk memperluas pandangan dan juga pengetahuan yang hasilnya nanti dapat dijadikan perbaikan negara itu sendiri demi terwujudnya kemajuan dan perkembangan sistem pendidikannya. Itulah pengertian dari perbandingan pendidikan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari perbandingan pendidikan, kita lanjutkan kepada tujuan perbandingan pendidikan. Diambil dalam bukunya Hals menurut Kendall. Di situ dijelaskan bahwa tujuan dari perbandingan pendidikan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan kekuatan apa saja yang melahirkan bentuk-bentuk sistem pendidikan yang berbeda-beda di dunia ini. Jadi sekali lagi setiap negara pasti memiliki ciri khas tersendiri dalam sistem pendidikannya. Jadi tujuannya untuk mengetahui adanya perbedaan dan juga persamaan setiap sistem pendidikan di
negara-negara itu. Kemudian tujuan perbandingan pendidikan menurut Agus Tiar Syahnur dalam bukunya tahun 2001 dijelaskan bahwa tujuan perbandingan pendidikan adalah untuk memperoleh morfologi pendidikan. Jika kita berbicara terkait morfologi, kita tahu bahwa morfologi itu adalah ilmu mengenai bentuk. Nah, berkaitan dengan pendidikan berarti diartikan sebagai untuk memperoleh morfologi pendidikan, yaitu suatu gambaran dan klasifikasi global mengenai berbagai bentuk pendidikan, begitu ya. Nah, untuk mengetahui hubungan interaksi antara elemen-elemen dalam pendidikan dan juga hubungan antara pendidikan dan juga masyarakat. Selanjutnya, tujuan perbandingan pendidikan menurut Nicholas Hans dalam bukunya Hals tahun 90 dinyatakan bahwa tujuan perbandingan pendidikan adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip apa sesungguhnya yang mendasari pengaturan perkembangan sistem pendidikan nasional itu. Kita lanjutkan kepada ruang lingkup perbandingan pendidikan. Menurut William W. Brightman bahwa ruang lingkup perbandingan pendidikan dalam bukunya Ahmad Qurtubi disampaikan bahwa yang pertama adalah mempelajari sistem pendidikan negara lain. Di sini dinyatakan secara statistik dan menjelaskan mengenai persoalan-persoalan pendidikan. Jadi untuk ruang lingkupnya yang pertama adalah mempelajari sistem pendidikannya dan juga menjelaskan mengenai persoalan-persoalan yang ada dalam sistem pendidikan itu tadi. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis mengenai latar belakang dan juga problem-problem pendidikannya dan berbagai pandangan mengenai apa? Pandangan mengenai problem-problem itu tadi, dan yang terakhir adalah berbagai pandangan mengenai problem yang kontroversial. Gitu. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga adalah membandingkan tentang persamaan dan juga perbedaan dari poin A dan poin B tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Dan yang terakhir adalah memperbandingkan dan menilai sebab-sebab pokok sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan problema-problema yang kontroversial dan yang bersifat biasa. Itu adalah ruang lingkup dari perbandingan pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup perbandingan pendidikan menurut Kendall tahun 55 disampaikan bahwa yang pertama adalah ruang lingkupnya mekanisme dan teknik pendidikannya, kemudian administrasi, yang ketiga adalah kurikulum, keempat organisasi sekolahnya, kemudian yang kelima jadwal sekolah, dan yang terakhir adalah metode pengajarannya. Itu menurut Kendall. Selanjutnya, ruang lingkup menurut Carter Vigood dalam bukunya Kholija Hasan tahun 95 disampaikan bahwa yang pertama adalah studi tentang kekuatan pendidikan, kemudian sosial politik dan ekonomi dalam hubungan internasional dengan kekuatan, kemudian potensi dan juga sistem pendidikannya. Kita tahu bahwa pendidikan itu sangat berpengaruh juga terhadap politik dan juga ekonomi kita. Ya, apabila pendidikan kita bagus, maka politik dan juga ekonomi kita juga akan maju, seperti itu. Dan dalam jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah pertama, atas sampai kepada perguruan tinggi, memang pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan ya, atau yang disebut dulu dengan civic education, itu memang sudah diajarkan begitu. Di situ diajarkan terkait konstitusi negara, teori terbentuknya negara itu seperti apa, kemudian bagaimana sejarah dari proklamasi kemerdekaan, falsafah Pancasila itu seperti apa, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan kewarganegaraan kita. Jadi pendidikan itu memang sangat berperan penting terhadap politik kita, karena para ahli politik nantinya juga pasti akan berkecimpung dalam kedaulatan di negara kita, seperti itu. Dan perihal ekonomi, kenapa pendidikan sangat berperan penting terhadap ekonomi
negara kita, dan sebaliknya ekonomi penting terhadap sistem pendidikan kita, karena ekonomi dalam pendidikan itu menunjang kelancaran proses pendidikan dan juga sebagai bahan pengajaran. Kemudian ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang seperti apa? Manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya itu memiliki kemampuan dan juga kebiasaan, kemudian memiliki etos kerja dan tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan pastinya hidup juga nantinya akan efisien. Yang kedua adalah program internasional yang bertujuan untuk saling meningkatkan kualitas pendidikannya dengan jalan tukar-menukar sarana pendidikan, teknik, dan metode, serta mahasiswa, dosen, teknisi, dan sebagainya. Nah, kalau hal ini sudah diterapkan di Indonesia ya. Dulu pengalaman saya ketika S1, ada mahasiswa pelajar dari Thailand itu menempuh pendidikan S1-nya di UINHAS begitu. Dan sebaliknya, mahasiswa UINHAS ketika melaksanakan kegiatan PPL, jadi praktek mengajarnya itu dikirim ke Thailand. Begitu. Nah, hal ini akan memberikan dampak positif yang dapat memberikan pengetahuan lebih, yaitu berkaitan dengan sistem pendidikan yang ada di sana seperti apa. Kemudian berbagai pengalaman yang didapat dari negara lain itu dibawa pulang ke Indonesia untuk dapat dijadikan sebagai fikroh demi terwujudnya kemajuan dan juga perkembangan sistem pendidikan di negara kita. Jadi itulah tadi ya, sudah kita bahas mulai dari pengertian, tujuan, dan juga ruang lingkup dari perbandingan pendidikan. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.